Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman, kanak-kanak yang ada di rumah, kembali lagi bersama Kak Madi seperti biasa dengan membawakan dongeng ceria Nusantara buat teman-teman yang ada di rumah. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini selalu sehat, selalu bersemangat, selalu giat belajar dan membacanya ya teman-teman. Kak Madi kali ini punya cerita hebat, yaitu dengan cerita Rakyat Kutai Kartanegara. Nah, apa ceritanya? Yuk, tentunya teman-teman sudah siap untuk mengikutinya. Kampung Separi dan Seguman. Pernahkah teman-teman mendengar cerita ini? Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah cerita di dalam ini. Di satu kampung yang ada di Kutai Kartanegara ini yang terletak di Tenggarong seberang, yaitu namanya Kampung Separi ya teman-teman ya. Di sana dahulunya hiduplah sebuah sepasang kekasih istri, laki bini bunyi orang, namanya yang laki adalah Guman, sementara bininya adalah Ben. Mereka pun hidup bersama pada waktu itu dengan bahagia untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mereka pun mencoba berbagai macam pekerjaan, yaitu bersawah, berhuma punya orang, berkebun. Mereka pun si Guman kadang-kadang berburu hewan untuk mereka gunakan kebutuhan sehari-hari. Terkadang dia pun memancing dan berbagai macam yang dia lakukan pada saat itu. Dan untuk kebutuhan pakaian pun kelihatannya penduduk setempat menggunakan kulit pohon, yaitu jomok. Nah, jomok yang digunakan Sida untuk sebagai baju dan celana. Sekian lamanya mereka berhuma, berkebun, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya, pada tahun ini, kelihatannya Yang Maha Kuasa memberikan mereka rezeki. Tidak sampai di mereka, tapi semua penduduk pun kelihatannya berhasil panen besar untuk di tahun ini. Ada orang jual jajan. Kita stop dulu. Nah, mereka pun mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan rezeki yang sangat banyak. Biasanya pada waktu itu budaya untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dibarengi dengan perayaan pesta rakyat pada waktu itu, yaitu namanya mereka mengadakan erau. Nah, erau pesta adat. Mereka pun berencana mengadakan pesta yang sangat besar karena mereka tidak menghitung berapa biaya mengadakan pesta tersebut, karena pesta itu didukung bersama-sama dengan menggunakan patungan, sokongan bunyi orang, berurunan. Ada yang bawa jukut, ada yang bawa beras dan berbagai macam untuk pesta itu. Kelihatannya pesta itu berjalan dengan 15 hari 15 malam, diadakan pada malam hari, dan di situ masyarakat penduduk berkesempatan menggunakan acara itu dengan berpesta, antara pertemuan dengan lelaki dan perempuan, ajang mencari jodoh. Nah, di situ saya bertemu dan macam-macam yang dilakukan Sida. Hari pertama kelihatannya
Si Guman tidak bisa menghadiri acara itu. Dia pun mengatakan kepada istrinya, "Ben, istriku, aku tidak hadir di acara Erau pesta eh, malam ini. Aku berencana untuk mencari ikan besok karena persiapan etam, kebutuhan etam kayaknya agak kurang. Setelah aku dapat cukut, barulah aku hadir di situ untuk sokongan etam jua." "Ya, suamiku, baiklah. Eh, Esok aku akan mengantarmu untuk pergi ke sungai untuk mencari ikan yang banyak." "Makasih, istriku." Hingga esok harinya, Guman pun segera ingin berangkat untuk mencari ikan yang dimaksud. Sang istri Ben pun kelihatannya mengikuti suaminya. Sembari berjalan, ah, 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 ah. Dia membawa peralatan untuk memancing, menangkap ikan, menaiki perahunya, dan istrinya pun mendorong perlahan hingga Guman pun menjauh dari tempatnya berlabuh. Setelah berhari-hari, kelihatannya Guman pun sangat mengharapkan mendapatkan ikan yang banyak, cukup banyak. Dan seraya berdoa, ternyata rezeki pun belum menghampirinya. Dia pun dengan sabar menunggu hasil dapatannya di atas sungai itu. Hingga akhirnya ternyata Guman pun mendapatkan sebuah jukut pari pada waktu itu. Dengan bahagia, Guman senang sekali karena mendapatkan jukut pari yang besar. Dia pun bergegas untuk membawa pulang. Wah, aku sangat bahagia hari ini. Aku segera bergegas pulang sambil menggayun perahunya untuk pulang menjumpai istrinya si Ben. Dia pun dari jauh tampak membawa hasil dapatannya pada hari itu. "Istriku, Ben, coba engkau lihat apa yang kudapat." Wah, istrinya terkejut. "Itu cukup pari, suamiku." "Iya, ini cukup pari besar. Ini hasil dapatanku hari ini. Ekornya sudah aku potong-potong. Dan ini akan kubawa di acara Erau nanti malam." Pestanya pun segera berlangsung sangat meriah. Kebetulan pada waktu itu sudah hari terakhir. Ben pun berniat untuk menggunakan buntut pari ini sebagai pemukul gendang. Nah, itu soalnya di pesta Erau itu di malam terakhir pasti diikuti dengan cara bergendang. Dia pun berniat menggendangkan ekor pari ini dengan gendangnya. Dan hari terakhir, pesta yang sangat meriah. Di situ mereka penduduk ada yang memakan-makan, meminum-minum, dan anak-anak seraya meriah bermain, kakek, ibu, dan cucu pada waktu itu. Ketika Guman malam terakhir itu, dia menggunakan gendang, dipepalnya Behemat dengan ekor pari. Entah dari mana, hari langsung berubah menjadi gelap gulita. Angin pun datang dengan seraya, sangat deras sekali, diiringi dengan petir menghantam di mana-mana. Pesta lalu berubah menjadi keadaan yang sangat buruk. Mereka pun berpikir, wah, ini ulah tingkah laku Guman. Guman sudah melanggar
adat istiadat hingga kita seperti yang kena kutukan dari Maha Kuasa. Si Guman sudah menyalahi aturan pada malam ini. Sementara Guman pun kelihatannya dikejar oleh petir yang pada malam itu Guman pun melihat petir itu menuju ke dirinya. Dia pun segera menghindar, lari. Dia pun dikejar oleh sambaran petir itu. Guman pun berlari menuju di satu pinggir sungai. Dan situ Guman melihat ada sebuah haor, bunyi orang, bambu berwarna kuning. Dan situ kelihatannya dia ingat ada peralatannya yang digantungkan di bambu tersebut. Hingga dia lari ke bambu tersebut, haor tersebut. Dia menggunakan satu alat, yaitu seperti batu yang bisa dipercikkan sebuah api. Dia pun menggosokkan kepada bambu-bambu tersebut hingga petirnya pun kelihatannya tidak menyasar kepada Guman. Hingga Guman pun hanya terduduk merenung, merasakan, karena dia baru saja selamat dari hantaman petir pada malam itu. Hingga hari ini jejak-jejak yang Guman pada waktu itu berlari hingga dari acara Erau malam tersebut, hingga dia berlari menuju haor di sungai itu, terdapat batu-batu dan peninggalan Guman, jejaknya dan penduduk di situ semua menjadi batu, jejak-jejaknya, hingga akhirnya di tempat itu, wadah itu dinamakan Kampung Separi dan Siguman. Nah, karena jejak Siguman, hingga di situ terdapat sebuah gua batu, di mana di sana terdapat lubang, di mana di situ banyak air yang jernih, hingga katanya di situ banyak ikan-ikan, termasuk ikan baung berwarna kuning. Nah, teman-teman, adik-adik, itulah kisah legenda rakyat, yaitu namanya Kampung Separi. Sampai berjumpa kembali dengan cerita Kak Madi, dengan cerita legenda rakyat, dongeng ceria Nusantara. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Salam literasi, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.